Pastor Markus, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih yang ada di gereja, di basement, di tenda-tenda dan juga di aula. Selamat malam semua. Apa kabar? Semua sehat? Ya, kita bersyukur cuaca cukup bagus hari ini. Kita boleh berkumpul bersama-sama merayakan Vigili Paskah, malam Paskah. Dan kita masih ingat tema APP kita tahun ini adalah pertobatan ekologis dan pesiara harapan, dikaitkan juga dengan tahun jubileum tahun 2025. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita menghaturkan puji dan syukur kepada Tuhan setelah kita menjalani masa prapaskah yang saya ingat kali lalu saya sebut sebagai masa retret agung selama 40 hari. Dan kita sekarang berkumpul merayakan Vigili Paskah dengan berbagai simbol yang syarat makna dalam gereja Katolik. Ingat kembali, gereja Katolik adalah gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Itu gereja Katolik. Beberapa simbol yang benar di dalam perayaan ini. Tadi kita awali dengan pemberkatan dan penyalaan api baru. Ya. Ini simbol supaya kita juga membaharui kehidupan beriman kita. Ya. Kehidupan beriman kita, kepercayaan kita kepada Kristus yang bangkit perlu diperbaharui. Dan itu kita persiapkan selama 40 hari secara khusus dalam masa retret agung itu. Ada pemberkatan dan penyalaan lilin Paskah dan lilin-lilin umat yang kita sudah laksanakan tadi. Simbol terang, cahaya dari Tuhan sendiri hadir dalam kehidupan kita supaya kita juga menjadi terang dalam kehidupan ini kepada dunia. Kita diutus oleh Tuhan untuk memelihara alam ini, bumi ini. Dan itulah yang diangkat dalam tema aksi puasa pembangunan tahun ini. Kemudian akan kita alami nanti ada pemberkatan air suci dan air baptis. Lalu kemudian ada pembaharuan janji baptis. Ini semua terjadi dalam kehidupan beriman kita yang sudah diawali dengan meterai iman, yakni baptisan yang kita terima saat-saat yang lalu. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara terkasih. Kekayaan dalam gereja dengan simbol-simbol ini adalah harta bagi kita yang terus-menerus diperbaharui, digali, didalami supaya bermakna dalam kehidupan kita. Sampai-sampai tadi masih ada satu yang datang. Bayangkanlah bahwa khususnya orang Katolik ya yang mau mengurus ahli waris, pemerintah tidak mau membuat itu kalau tidak diberi tanda tangan oleh pastor. Betapa keyakinan yang dikeluarkan oleh gereja membuat mereka yakin bahwa itu benar. Maka banggalah, sadarlah akan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita yang juga bermanfaat bagi kehidupan bersama dengan orang lain. Tadi agak ekstrim sedikit karena setelah saya tanda tangan, masih diminta, bolehkah saya foto supaya saya kasih lihat bahwa sudah. Anda usah difoto. Sudah ada stempel, sudah ada tanda tangan, itu sudah pasti. Sehingga muncul pertanyaan, apakah begitu banyak orang yang tidak percaya pada sesama? Apalagi dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dan ini tentu saja
tidak hanya pertanyaan sepintas tetapi pertanyaan yang penting bagi hidup bersama dalam dunia ini, dalam bangsa ini. Ada ketidakpercayaan yang kemudian membuat hal-hal yang menjadikan kita sendiri bertanya, apakah jauh seperti ini kepercayaan-kepercayaan itu terjadi dalam kehidupan bersama. Bayangkanlah kalau tidak ada agama, bayangkanlah kalau tidak ada gereja. Lalu siapa yang akan memelihara kepercayaan kepada Tuhan? Siapa yang akan memelihara? Karena kepercayaan kepada Tuhan, lalu kita membangun hidup bersama dengan baik sebagai sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, semua simbol-simbol yang kita alami tadi dan nanti, ini semua mengarahkan perhatian kita pada kebangkitan Kristus dalam kemuliaan Allah. Kebangkitan Kristus ini adalah zaman baru yang memberikan masa depan baru bagi umat manusia yang sungguh dimulai. Masa depan baru ini tidak boleh hanya disadari, dialami, tetapi dalam kehidupan kita dimulai. Tadi pagi saya agak cepat bangun, justru karena pikiran masih banyak hal yang harus dikerjakan. Saya cepat bangun, tapi saya awali dengan mumpung tidak hujan, jalan pagi dulu. Beberapa kali saya lihat kursi-kursi, tapi pada umumnya sudah bersih. Luar biasa seksi kebersihan ya, tadi malam mereka kerja sampai jauh malam. Sudah bersih, tetapi saudara-saudara kita kucing banyak yang membongkar tempat-tempat sampah sehingga harus dikumpulkan lagi. Ya, mungkin mencari rezeki. Tidak apa-apa. Ya, Santo Fransiskus Assisi menyebut semua itu saudara-saudara kita, maka saya bilang saudara-saudara kita. Setelah jalan pagi, kemudian cek beberapa hal, mandi, ngopi-ngopi sedikit. Setelah ngopi-ngopi lalu saya cari ON. Lalu kemudian mulai mempersiapkan, mengatur hal-hal yang perlu sebelum tim dekorasi menata bunga dan seterusnya. Setelah selesai semua, lalu ya, mulai mempersiapkan hal-hal yang lain di dalam kamar. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, semangat baru dimulai, kehidupan baru dimulai, dikerjakan, dihayati, diwartakan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian tadi ada ibu-ibu yang kemudian menghitung kolektif kita. Saya jalan, mulai ada yang mengatur kursi. Saya naik ke atas, ibu-ibu mengatur bunga-bunga. Lalu kemudian panitia bersama dengan misinar mulai melukis telur Paskah dengan mengisi dalam kantong-kantong. Luar biasa. Jangan sampai lupa beli telur Paskah nanti ya, bagus sekali. Dan murah, 50.000. Dengan macam-macam isinya dalam. Ini bukan promosi, tapi tidak apa-apa promosi. Tapi memang bagus. Siapa tahu ada yang dapat, ada lukisannya pastor di dalam salah satu telur. Semua itu adalah bagian kegiatan kehidupan kita yang kita mulai atas kesadaran akan Tuhan yang bangkit. Dan Bapak, Ibu, saudara terkasih, dengan menjadi manusia baru, ciptaan baru dalam Kristus, kita memperoleh semangat itu, kekuatan itu, kesadaran itu, dan kemauan untuk berbagi kasih, perhatian, kerjasama dengan sesama manusia. Tidak hanya dalam lingkup paroki, tetapi juga dengan sesama siapa saja yang ada di sekitar kita. Kalau saya perhatikan kegiatan-kegiatan kita dalam paroki ini berjalan dengan penuh semangat, justru
karena ada kekuatan kebersamaan. Ya. Kita bersama-sama menyadari bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, kita diutus bersama-sama untuk bekerja secara bersama di dalamnya. Dan yang mengikat kita adalah kasih Kristus yang bangkit. Seperti setiap kepanitiaan dan panitia Paskah pada tahun ini, memang misalnya wilayah 2 yang menjadi tetapi semua yang lain terlibat. Itulah kebersamaan, itulah kesadaran, kehadiran rahmat baru, semangat baru yang terus kita kerjakan, kita pupuk di dalam kehidupan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kutipan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, itu merupakan bacaan dari perjanjian baru yang pertama yang kita dengar tadi, mengingatkan kita pembaptisan itu sebagai tanda kehidupan baru. Ya. Maka lihat tadi, sebelum perjanjian baru dibacakan, lalu lilin di atas altar yang 2 ini baru dinyalakan. Kita masuk ke dalam perjanjian baru. Itu berarti kita mau memperbaharui kehidupan kita yang sudah dilandasi dari sakramen baptis ini untuk kita jalani dengan baik, dengan semangat dalam terang cahaya kebangkitan Tuhan. Lalu kemudian nanti lilin itu akan dimasukkan ke dalam air. Seperti pada saat kita dibaptis, kita dimasukkan ke dalam air atau disiram dengan air. Itu menandakan bahwa kita masuk ke dalam kehidupan baru. Dan kehidupan baru itu adalah kehidupan Kristus. Kita masuk dalam kehidupan Kristus. Dan dengan masuk, atau kalau kita masuk dalam kehidupan Kristus, itu berarti kita ikut dihancurkan dalam kematian Kristus, manusia lama kita, kehidupan lama kita, dibersihkan bersama dengan Kristus untuk kemudian memulai hidup yang baru di dalam kebangkitannya. Dan kemudian dalam bacaan Injil di sana ditekankan bahwa Kristus yang hidup tidak ditemukan di dalam lingkungan orang mati, makam kosong. Itu berarti kalau makam kosong, Kristus bangkit, Kristus hidup, maka tidak sia-sialah kepercayaan kita kepada Dia karena Dia bangkit. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita bersyukur di tahun jubileum ini, tahun 2025, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul bersama merayakan Paskah ini. Dan moga-moga perayaan Paskah ini, juga perayaan tahun jubileum ini, semakin mengantar kita supaya kita boleh masuk pada pintu utama, yakni Yesus Kristus yang bangkit dengan mulia. Kita ke sana, kita bertemu dengan Dia, kita dikuatkan, kita diberkati, supaya berkat itu menjadi berkat bagi keluarga, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi dunia ini. Semoga demikian dan selamat Paskah. Amin.